datang di program kita semua. Saya Encep Muhammad Syafi'i dan Satria Nuswantoro Dan saya Muhammad Syafi'i Kalis di program Rindu, ruang inspirasi dialog unik. Oke, jadi hari ini teman-teman semua ya, teman-teman host saya nih. Jadi kita hari ini tuh kedatangan tamu spesial. Wah, siapa tuh? Penasaran? Penonton di rumah pasti penasaran kan? Ya, langsung saja kita akan mengajak beliau untuk basa-basi tentang kehidupan sehari-harinya. Langsung saja, panggilkan. Panggil saja langsung. Kita panggilkan. Inilah dia, Kiki Kurniawan. Sehat? Alhamdulillah. Gimana tadi perjalanan, macet? Ya, bisa dikit. Gak ngaruh ya, Cirebon panas. Oke, Ya, bagus. panas. Ya, panas sekali aduh. Oke, jadi kali ini kita telah kedatangan bintang tamu yang sangat spesial ya guys ya di episode kali ini. Langsung saja. Nah, Kak, ngomong-ngomong kalau pagi sebelum memulai aktivitas tuh ngelakuin apa aja, Kak? Waduh, ya. Nah, banyak sih kopi dulu ya, sarapan gitu. Kalau misalkan nggak sarapan ya paling minum air putih. Iya. Buat nambah stamina gitu. Iya. Minimal minum air putih gitu kalau nggak makan. Iya. Itu kalau sarapan untuk mahasiswa kira-kira worth it-nya berapa ya? Ya, kalau mahasiswa paling budget 10.000 udah aman. Iya, soalnya ya takutnya nanti ada adiks tuh yang semester angkatan tahun depan yang mungkin nanti masuk dia merisaukan tentang masalah pembiayaan hidup di sini ya. Tenang sih kalau di sini kalau biaya hidup aman. Aman ya. Yang mahal itu gaya hidup. Yo, guys. Bener. Jerak jeduk guys, jangan lupa jerak jeduk. Nah Kak, kalau kan kakak kan maksudnya sibuk kayak gitu ya. Nah Kak, cara membagi waktu pas kuliah sama kerja gitu tuh gimana Kak? Di apa ya, ini manajemen waktu ya. Iya. Mungkin untuk manajemen waktu paling nanti kita prioritasin apa dulu nih. Kalau misalkan kita ini kuliah itu lagi penting nih, lagi ada apa Ujian kayak gitu ya. Nah mungkin ya kita harus ke kuliah dulu gitu, baru nanti ke kerja. Paling itu juga sebaliknya sih, kalau misalkan di kuliahnya ini gak apa-apa sih, gak masuk juga, maksudnya ada izin kan, nanti masuk kerja, fleksibel aja gitu. Cuma tetap kita harus mempertimbangkan prioritasnya gitu aja sih. Apalagi Ngomong-ngomong kalau berbicara tentang soal hobi nih ya. ya. Nah, kalau hobi tuh biasanya kan disalurkannya tuh ya paling setelah kuliah ya. Maksudnya setelah jam kuliah tuh. Nah, itu gimana tuh? Maksudnya cara menyalurkan hobi si A-nya tuh di setelah jam kuliahnya tuh. Ya kan di dunia perkuliahan nih khususnya, jadi kita tidak belajar hanya di kelas aja. Jadi mahasiswa tuh sebenarnya bisa belajar di luar kelas. Luar kelas ya. Salah satunya kan menyalurkan hobi gitu kan. Nah kebetulan saya hobinya itu di bidang desain grafis gitu kan. Ya gambar lah, digital gitu. Paling buat menyalurkan hobi ya, jadi setiap selesai mata kuliah ataupun kuliah gitu ya nyempetin buat belajar gitu, belajar desain, kalau enggak ngumpulin portofolio gitu buat branding diri juga gitu sih. Jadi intinya kita tuh belajar tidak hanya di ruang kelas aja, di luar juga bisa belajar. Mantap ya guys ya, inget tuh pesan dari Kak Kiki. Jadi kita itu mendapatkan pelajaran bukannya di kelas saja, tetapi di luar kelas pun kita masih bisa utamakan untuk mendapatkan pelajaran. Betul. Betul. Nah, terus ada kegiatan hari ini yang nggak bisa kakak lewatin nggak? Dari hari. Paling kegiatan yang nggak bisa dilewatin, ya paling tentunya sholat ya. Itu paling wajib ya, paling wajib. 5W Ya, 1H. Terus ya salah satu kewajiban kita ya sebagai mahasiswa kuliah. Nah itu
satu kewajiban kita, jangan lupa kalian juga ya kalau misalkan bisa nyempetin ke kelas ya masuk kelas gitu. Kayak gitu sih. Nah Kak, apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangan ya untuk di sehari-hari ya. Banyak sih sebenarnya, cuma yang lebih sering dialamin tuh pertama malas gitu kan. Ya kan tau lah mahasiswa kan misalkan kuliah dari pagi sampai sore capek. Terus misalkan ya tugas, terus masih ada kerjaan lah, misalkan saya kan freelance gitu kan. Freelance itu ada job gitu tawaran buat desain apalah itu ini. Jadi mungkin itu salah satu tantangan saya ya, karena di Selianti kita harus tepat waktu juga, kita harus menyelesaikan project yang ditawarin oleh klien. Deadline-nya misalkan besok kan, otomatis malamnya tuh ya begadang gitu kan. Jadi ya intinya kita harus bisa melawan rasa malas. Oke, tepuk tangan dulu. Keren sekali ya. Baru di segmen 1 saja ini sudah sangat menginspirasi sekali ya. Pasti kalian yang di rumah semakin penasaran apa kelanjutan dari program selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Rindu. Bang, aquanya 2. Ya, nggak ada yang dingin ya. Aqua gini aja udah berasa dingin kok. Bukannya sama aja. Beda lah. Cuma Aqua yang 100% murni dan terasa dingin tanpa perlu didinginin. Mie kenyal dipadu saus pedas spesial. Toppingnya bisa ngomong. Gak enak badan tuh, jangan buru-buru minum obat. Olesin aja Baby OCF. Aman untuk kulit bayi, hangatnya meresap, legakan pernafasan. Amina aja nempel sama Baby-O. Baby-O Essential Oil. Gerakan 30 menit. Lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit di sela-sela pekerjaan. Ayo, lakukan aktivitas fisik agar badan sehat, bugar, dan produktif. Kembali lagi di program Rindu, ruang inspirasi dan dialog unik. Nah, ngomong-ngomong kan nih, kan pasti ya kakak itu kan kuliah sambil bekerja tuh. Nah, kira-kira pengalaman pertama yang kakak dapatkan ketika mulai bekerja sambil kuliah tuh apa tuh kak? Oke, pengalamannya. Jadi yang pertama ya intinya kita harus pintar-pintar bagi waktu antara kuliah sama kerja. Intinya balance lah. Jadi kuliah aman, kerja juga lancar gitu kan. Terus yang kedua menjaga stamina gitu kan. Ya, jadi penting itu ya. Iya, penting sekali. Penting sekali, apalagi sekarang musim hujan ya. Iya, benar-benar. Jadi kita selain apa ya? Disiplin waktu juga, kita harus juga menjaga kesehatan. Soalnya kan nanti kalau misalkan sakit kan kuliah enggak, kerja enggak. Iya betul. Rugi tuh di bandar ya. Di bandar. Benar. Terus pengalamannya juga intinya kita dapat hal baru di dunia kuliahan sama dunia pekerjaan. Jadi intinya di dunia kuliah kita belajar gitu kan, belajar caranya desain gitu kan. Nanti kan kalau nggak salah di KPI ada namanya mata kuliah desain komunikasi visual gitu. Ya di kafe udah belajar belum sih? Udah ya. Ya di situ banyak sih belajar desain gitu sama visual gitu seperti tipografi juga. Nah jadi
kemudian itu setelah belajar itu diterapkan di dunia kerja. Kebetulan kan saya ya freelance desain grafis lah gitu, jadi ya hasil belajar tuh dituangin di dunia kerja gitu. Jadi intinya hobi yang saya tekuni itu kebetulan ada di jurusan KPI gitu. Berarti mungkin dari hobi itu juga salah satu kenapa kakak mengambil jurusan komunikasi dan Betul penyiaran. sekali. Jadi dari awal, wah ini KPI kan, di RT tuh ada namanya desain komunikasi visual kan, wah ini kayaknya ada desain. Nah ya udahlah saya masuk Masuk KPI gitu. Nah kak, kalau kan kakak kan dari kuliah sambil kerja kayak freelance gitu ya. Nah hambatannya tuh apa saja sih kak? Oke, hambatannya ya Iya. banyak sih sebenarnya, cuma salah satunya di pembagian waktu. Memang itu sering juga saya alami ya. Jadi misalkan nih kan harusnya si klien itu minta proyekannya tuh beres hari besok, sedangkan besok misalkan ada kelas gitu. Kalau nggak ada kelas, misalkan ada kuliah umum dadakan gitu kan, biasanya kan dosen kayak gitu kan, oh ini kuliah sekarang ya gitu. Ya paling mau tidak mau kita harus pinter dalam membagi waktunya gitu. Jadi balik lagi yang tadi kita memprioritaskan yang mana gitu. Kalau misalkan Kuliah bisa ditinggal. kuliah bisa ditinggal, lebih penting yang kerja gitu. Kalau misalkan lebih penting kuliah ya kuliah gitu sih. Nah, bagaimana nih Kak cara ngatur waktunya? Tadi kan ngatur waktunya cukup sulit. Ngatur waktu antara kuliah, magang dan atau kegiatan lainnya gitu. Mungkin kalau saya ya mengatur waktu, tapi kalau misalkan saya pribadi nih, kan saya nggak kerjanya bukan kayak kerja di part time gitu, kayak full time lah. Jadi kerjanya freelance. Kalau freelance untungnya jadi si waktunya itu fleksibel. Jadi bisa kerja kapanpun, dimanapun gitu bisa lah. Itu juga tidak terlepas dari proyekan yang diberikan sama klien gitu. Misalkan ya mintanya besok ya kita mau tidak mau harus dikerjakan sekarang gitu, jangan sampai besok udah mau di storyin belum selesai gitu. Jadi intinya manage waktu itu penting sekali sih, asli penting sekali. Time is money, iya. money. Waktu itu adalah uang, guys. Ingat itu. Nah, kira-kira kak kan yang namanya juga pekerjaan lah, apalagi Kak Kiki kan sebagai mahasiswa yang sambil bekerja juga tuh. Nah, kira-kira pengalaman yang paling berharga ketika Kak Kiki masuk di dunia magang itu atau dunia kerja tuh, apa sih yang maksudnya yang pernah didapatkan gitu, pelajaran yang paling berharga? Banyak sih, tapi salah satunya gini nih. Jadi kan saya kerja freelance. Tentu kan mungkin nanti branding saya keluar gitu kan, maksudnya ya minimal di kampus tau lah gitu. Ya kebetulan kan saya ada bukan website sih, Instagram namanya Kiki Design. Jadi saya membuat sebuah jasa desain gitu, baik itu logo ataupun ya poster, kemudian banner, ya pokoknya kebutuhan visual lah di bidang desain. Nah mungkin pengalamannya jadi kan kita mahasiswa kan, kebetulan kan dosen-dosen juga tahu oh kita mahasiswa yang bisa desain gitu kan. Nah dari situ jadi banyak sekali dosen-dosen yang mungkin notice lah. Nah kebetulan juga kemarin saya juga dipercaya sama pihak kampus ya, universitas itu di hire untuk bikin logo CyberX. Kalian pada ikut nggak? CyberX ikut Ya, expo itu. Oh iya. Ya kebetulan dari situ kan, dari branding dosen-dosen pada tahu, jadi meng-hire saya gitu buat bikin logo CyberX. Itu sih pengalamannya. Jadi intinya bisa dikenal lah. Masya Allah, tabarakallah. Keren. Keren ya.
Kak, kalau boleh kasih saran dong buat mahasiswa-mahasiswa yang mau mulai magang gitu. Oke, oke. Ya paling buat kalian ya para mahasiswa, ya kalau dibilang kuliah sambil kerja capeknya ada, cuma niatin aja, dicari pengalaman, kemudian cari hikmahnya juga. Jadi kalau misalkan kalian pengen mulai kerja, ya udah jalin aja dulu gitu. Jalin nanti juga akan dapat feel-nya gitu, dapat gitu. Oh jadi gini toh kerja sampai kuliah kayak gitu sih. Jadi intinya mulai aja dulu. Tapi itu Kak, kalau semisal nih kita kan pengen jadi mahasiswa yang kuliahnya sambil kerja gitu. Nah itu tuh sebaiknya tuh pekerjaan yang diambil seorang mahasiswa tuh apakah harus mengikuti yang dia bisanya, yang dia minatinya atau bakatnya lah gitu. Kan kalau kakak kan ya bakatnya di desain komunikasi visual gitu, dan di jurusan KPI pun ada gitu jurusan itu tuh. Nah jadi kakak tuh ya kerjanya ya itu gitu, maksudnya satu hobi lah. Nah apakah kita juga kalau mau ngambil kerja di sambil kuliah tuh harus ini juga tak, maksudnya harus Sesuai hobi. ya. Hobi, ya. Oke. Ini mah sesuai pengalaman saya ya. Jadi gini teman-teman, hobi yang dibayar itu menyenangkan. Jadi selain kita hobinya di situ, kemudian kita dapat cuan juga. Ya, lumayan juga ya. Iya. Terus jadi ada istilah gini nih, kalau misalkan kita suka ya pada pekerjaan tersebut, ya kita juga nyaman kerjanya. Gitu. Beda kan kalau misalkan kita kerja nih kan, terus di bidang yang nggak sesuai kan gimana? Nggak nyaman. Iya, nggak nyaman kan. Nah, Ya, kayak pemain bola aja kan dia hobi. iya. Tergantung pemain bola kan nyaman. Di bidang media kreatif juga kayak gitu. Kalau misalkan kita hobi di situ ya banyak gitu. Gitu sih. Oke, baik. Semakin seru dan semakin memanas ya guys ya tentang pembahasan kali ini. Jangan kemana-mana, tetap di acara Rindu, ruang inspirasi dan dialog unik. Pagi-pagi enaknya ngopi, ampas nyangkut bikin baru kopi hitam Gilus Mix. Bubuknya super halus, ampas gak ganggu. Cobain semuanya. Kopi Gilus Mix, kopi hitam anak muda. Makan pedas atau gorengan? Adem sari sparkling dengan es lebih enak. Makan juga lebih nikmat. No panas di dalam. Adem sari. Dimanapun, kapanpun, nongkrong makin seru bareng Nescafe. Rasa ala kafe. Oke, kembali lagi di acara Rindu, ruang inspirasi dan dialog unik. Nah, nanti tadi ya kita telah membahas tentang banyak sekali pelajaran yang kita ambil dari narasumber kita kali ini. Nah, mungkin di segmen terakhir ini, Tika, kira-kira apa sih, adakah pesan atau suatu apa ya, motivasi lah gitu untuk para generasi muda lah, generasi Gen Z gitu kan. Kakak di sini kan ya termasuknya masih muda lah gitu. Iya. Masih maco. Apalagi kan terdengarnya tuh mahasiswa yang kuliah sambil bekerja gitu. Jadi itu tuh bagi kami tuh ya sebagai mahasiswa pengangguran gitu, jadi merasa ya Allah pengen banget gitu kan, maksudnya bisa bantu orang tua atau apa. Nah kira-kira adakah pesan atau suatu motivasi lah untuk para generasi-generasi muda yang mungkin menonton acara kita kali ini? Baik, mungkin untuk pesannya ya, kemudian motivasi gitu.
Ya paling kalau dari saya tetap semangat gitu kan. Mungkin itu juga banyak sekali tantangan yang harus hadapi gitu kan. Kan kalau misalkan kita hadapi dengan semangat, terus juga intinya tekad yang kuat gitu kan. Jadi jangan sampai kita punya pemikiran kalau misalkan kita kuliah sama kerja nggak bisa nih gitu. Itu harus dihilangkan gitu. Jadi intinya harus dicoba dulu, harus berani mengambil resiko, kemudian harus konsisten. Intinya konsisten gitu. Soalnya kan kalau misalkan nggak konsisten nih, nantinya kuliah nggak kekejar, kerja juga ya acak-acakan gitu. Itu sih intinya, selalu semangat, kemudian tetap punya pegang prinsipnya mungkin tiap orang beda-beda. Jadi intinya keep spirit aja. Jadi itu guys kuncinya. Jangan pernah menyerah untuk mencoba dan jangan pernah mencoba untuk menyerah. Tetaplah tertawa terbahak-bahak walaupun hati tersendak-sendak ya guys. Mantap nih. Nah Kak, menurut Kakak nih, apa sih tantangan terbesar Gen Z untuk masa depan gitu? Oke, mungkin tantangannya apa ya? Mungkin di sekarang ya mas, sekarang Iya. kan sekarang kita masuk ke zaman 4.0 ya. Mungkin 5 ya. Sekarang, Five, iya, 5. Di mana zaman sekarang kan banyak sekali teknologi baru ya, yang baru-baru sekarang kan lagi rame AI, intelligence. Jadi intinya para Gen Z ya, para mahasiswa Gen Z ya, khususnya harus peka terhadap kemajuan zaman. Jadi istilahnya jangan kudet lah. Jadi harus, misalkan ada hal-hal baru nih, kita harus cepat tanggap mempelajarinya. Kemarin kan AI, apa sih AI itu buat apa sih? Fungsinya buat apa sih? Jadi intinya kita harus cepat tanggap dalam hal baru, khususnya di dunia teknologi. Itu sih buat para Gen Z sekarang. Coba Kak beri tips terbaik buat Gen Z sekarang gitu, maksudnya buat biar bisa Gen Z ini biar lebih siap menghadapi kerja gitu, gimana tips? Oke, mungkin tipsnya yang pertama, mungkin teman-teman ini yang kuliah, jadi jangan sampai kuliah itu istilahnya, kalau dari Sihab ya, jangan sampai kalian kuliah itu menunda pengangguran 4 tahun. Ya, jadi tipsnya kalian gunakan waktu sebaik mungkin, waktu kuliah sebaik mungkin. Jangan sampai 4 tahun itu ya kita jong gitu dari Buang sia-sia gitu ya. Ya sayang kan, UKT kan banyak kan. Iya, lumayan tuh. Sayang banget. Jadi intinya gunakan waktu belajar kalian, waktu kuliah kalian dengan baik ya. Jangan sampai nanti kita lulus dari sini kan, lulus dari Win Cyber ya, dari sini kita gak dapat apa-apa gitu. Jadi sebisa mungkin kalian ketika kuliah planning ke depan udah ada. Jadi kita habis graduate mau apa nih gitu. Jadi harus dipikir dari sekarang, jangan sampai pas graduate bengong gitu kan. Wah ini mau kemana gitu. Jadi kalau bisa graduate langsung kerja, graduate langsung apa gitu. Jadi intinya gunakan waktu belajar kalian, waktu kuliah kalian sebaik mungkin. Oke. Tepuk tangan dulu. Keren sekali ya. Sangat menginspirasi sekali bintang tamu kita kali ini. Ya mungkin terima kasih kepada para penonton setia di rumah yang selalu setia menemani kami di program Merindu. Dan mungkin terima kasih juga kepada bintang tamu Kak Ki Kurniawan yang sangat banyak menginspirasi sekali jutaan penonton di rumah. Saya sebagai host Cep Momen Sepi Dan Satrio Nuswantoro. Dan Muhammad Kesal kali. saya ucapkan sampai jumpa di lain tatap di program acara Rindu Ruang Inspirasi dan Dialog Unik.